Halo teman-teman, yuk mari kita mulai bahas tentang NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Udah banyak banget yang minta buat bahas ini, tapi baru punya kesempatan sekarang ya. Mari kita kupas tuntas dan makasih buat teman-teman yang udah kemarin ngirim-ngirim beberapa pertanyaan. Kita akan coba bahas kali ini, jadi tolong simak baik-baik ya. Semua yang saya sampaikan ini udah saya baca literatur reviewnya, teman-teman bisa menyanggah atau komentar atau juga barangkali nyari literatur reviewnya. Saya akan tampilkan dulu nih beberapa foto ya, mulai dari yang paling awal dalam ngomongin, neliti dan nge-review soal narcissistic personality disorder ya, dan juga yang terbaru, hal-hal terbaru. Nah, saya akan mulai bahas dari mulai apa itu, seperti apa, dan juga mulai ngebahas beberapa pertanyaan yang menarik dan menurut saya penting untuk dibahas ya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sebetulnya NPD ya? Dari namanya kan menarik ya, ada 3 kata utama ya, narcissistic, personality, dan disorder. Nah, kemarin tuh ada pertanyaan yang bagus ya dari Wani to Speak ya. Bila ada NPD, apakah ada narcissistic personality yang bukan disorder? Nah, maka saya bahas dulu yang ini nih ya. 3 kata utama dalam frase yang mungkin menarik teman-teman ya si NPD ini. Ada narcissistic, ada personality, dan ada disorder. Nah, 3 kata ini masing-masing punya makna. Yang pertama ngomongin narsistik dulu ya. Narsistik itu sebetulnya dari mitologi, dari kisah yang menjadi mitos, kemudian jadi cara orang menjelaskan terkait dengan sebuah fenomena ya. Narsistik itu dari tokoh Yunani kuno, mitologi Yunani kuno, mitos ini ya, cerita rakyat zaman dulu, namanya Narcissus, yang kemudian saking mencintai dirinya, dia sampai kemudian sampai kemudian ketika dia bercermin di dalam sebuah danau, dia bercermin melihat cerminan dirinya, karena sangat mencintai dan bernafsu terhadap dirinya, dia ingin memeluk dirinya sampai dia kemudian terjebur ke dalam pantulan dirinya di dalam air, kemudian dia tenggelam ya. Itu Narcissus ya, orang yang namanya Narcissus. Nah, kisah itu kemudian menjadi kata, dan Narcissus itu jadi kata yang untuk nunjukin betapa atau ketika seseorang begitu atau terlalu mencintai dirinya. Nah, dari kata Narcissus tadi ya. Narcissus itu merujuk pada hal itu. Seseorang yang kemudian mencintai dirinya bahkan secara berlebihan. Namanya Narcissus. Nah, ini kemudian nanti jadi cara bagi para akademisi untuk menjelaskan sebuah fenomena. Narcissus. Nah, kemudian yang kata kedua adalah personality, teman-teman. Nah, teman-teman mesti paham nih. Dan terutama teman-teman yang udah ikutan kelas dasar psikologi pasti udah tahu ya terkait dengan apa itu personality, karena ada pertemuan tentang dasar-dasar kepribadian. Nah, personality itu kecenderungan seseorang ketika dia berinteraksi sama lingkungan yang berbeda. Ya, jadi contohnya kalau di sebuah lingkungan saya memang cenderung ramah, pindah ke lingkungan yang ramah lagi juga tetap ramah, tapi pas pindah ke lingkungan yang agak hostile ya, yang agak kasar, saya tetap juga ramah, maka ramah tuh kepribadian saya. Jadi ramah ini kemudian menjadi hal menetap pada diri saya. Nah, personality itu gitu. Personality itu ada hal-hal yang kemudian menetap pada diri seseorang yang khas ketika dia bahkan berinteraksi sama lingkungan-lingkungan yang berbeda. Nah, kan biasanya orang tuh ketika bertemu lingkungan yang beda, dia akan menggunakan topeng berbeda ya. Kalau misalkan di rumahnya dia suka senang bermanja ya. Kalau kemudian di kantornya dia jadi berwibawa, topeng yang dipakai itu beda. Tapi kemudian personality itu ngasih kekhasan. Walaupun topeng yang dipakai beda, tapi suka ada kesamaan. Nah, ini menarik nih. Ada yang namanya narcissistic personality. Ternyata manusia itu pada dasarnya, alamiahnya punya yang namanya narcissistic personality. Kecenderungan untuk narcissistic personality. Apa itu? Menunjukkan sebuah topeng di mana dia akan berbangga sama dirinya, ya, mencari validasi tentang dirinya, ingin kemudian dilihat oleh orang-orang sekitarnya, ingin diakui bahwa dirinya itu muncul, tampil sebagai bentuk dari penghargaan terhadap dirinya. Nah, narcissistic personality ini biasanya cukup wajar kan? Semua orang ingin tampil, ingin diketahui, ingin dapat validasi dari orang-orang di sekitarnya. Kalau teman-teman nggak ngaku seperti itu, bohong banget ya. Karena tiap orang cenderung memiliki narcissistic personality.
Itulah kenapa makanya kalau teman-teman foto bareng nih ya, foto bareng sama teman-teman seangkatan, foto bareng sama grupnya, sama bestinya, ketika melihat hasil fotonya, maka yang pertama kali dilihat adalah teman-teman. Itu tuh ciri bahwa kita memang narcissistic personality. Memang cenderung ingin melihat, ingin dapat validasi, aku udah cukup bagus nggak di foto itu? Aku merem apa enggak? Kan pertama kali yang dilihat, di antara grup kita, kelompok kita yang difoto kan muka kita dulu. Itu ciri natural alamiahnya sebuah narcissistic personality. Nah, dari situ makanya narcissistic personality itu alamiahnya dan wajar memang dimiliki semua orang. Jadi apa yang dimaksud dengan narcissistic personality? Kecenderungan seseorang untuk kemudian menampilkan, menunjukkan sebuah topeng misalkan ya, di mana topeng itu untuk berinteraksi dengan orang lain, ya memang dia berusaha untuk memelihara agar self-nya, dirinya, itu tampil, kelihatan baik gitu ya. Dan itu dipelihara sama dirinya. Itu bagian dari narsistik tadi ya. Jadi narcissistic personality alamiah, aman, baik-baik aja dan normal ya. Tiap orang punya sisi-sisi narcissistic personality. Nah, tak cuman memang bedanya adalah apakah dia cukup normal seperti kebanyakan orang si porsi narcissistic personality-nya, atau malah kemudian dominan ya. Dominan itu masih ada dalam batas normal tapi memang agak lebih sedikit, atau tidak normal, berlebihan. Nah, makanya sebetulnya di jurnal-jurnal yang tadi saya sudah sampaikan di awal, yang teman-teman bisa cari gampang itu di Google Scholars pun banyak, tapi itu artikel ilmiah. Teman-teman kemudian akan menemukan kurva yang ini nih, ya. Kurva di mana kemudian kita tahu bahwa naturalnya ada kemudian narcissistic personality yang natural. Tapi ada juga narcissistic personality yang patologikal. Patologikal itu punya kelainan. Ya, jadi ada yang normal, wajar-wajar aja. Ada yang kemudian dominan pada diri seseorang, ya. Dominan itu belum tentu buruk juga ya. Bisa jadi dominasi itu, dominannya narcissistic personality-nya seseorang membuat dia kemudian percaya diri, mudah percaya diri kita tampil, ya. Mudah membuat dia bersosialisasi, mudah untuk membuat dia menjaga harga dirinya. Dan itu berkonotasi positif, jadi nggak selamanya itu negatif, ya. Tapi juga kemudian nanti di tabel ini atau di gambar ini kita akan menemukan ada beberapa cara untuk menjelaskan narcissistic personality ya. Ada nature-nya ya, alamiahnya seperti apa? Ada yang normal, ada yang patologikal. Ya, nanti kita akan coba bedakan. Yang kedua dari fenotipnya, bentuknya, misalkan ada grandiosity ya, munculnya itu narcissistic personality-nya itu muncul karena dia berbangga sama sesuatu. Dia bangga atas capaiannya, dia bangga sama tampilan fisiknya, dia bangga atas hal-hal yang dia punya. Jadi source atau sumber munculnya narcissistic personality itu, narcissistic personality-nya itu adalah grandiosity, kebesaran dia, kegagahan dia, kebanggaan dia terhadap sesuatu, capaian, ciri fisik, dan lain-lain. Atau malah kebalikannya, yang disebut dengan vulnerability. Orang ini jadi narsis gara-gara dia pengen menutupi hal-hal yang lemah pada dirinya. Ya. Barangkali dia kakinya kurang mulus, kurang bagus, maka dia kemudian ingin membanggakan, menunjukkan supaya orang lebih perhatian sama wajahnya, gitu ya, sama lengannya. Gitu. Jadi dia kemudian sengaja narsis karena barangkali ada hal-hal yang akan ditutupi. Nah, jadi bisa jadi secara fenotip, narcissistic personality itu ditunjukkan karena ada grandiosity, memang menunjukkan membanggakan sesuatu yang menurut dia grandios, ya, sesuatu yang dia tuh hebat di bidangnya, atau malah untuk menutupi sesuatu. Ya. Dan ekspresinya tuh macam-macam si narcissistic personality-nya tuh. Ekspresinya secara ekspresi bisa overt, ya, kelihatan, tampak jelas, ya, langsung, direct, gue nih. Atau malah covered gitu ya, secara tertutup, instrumental, misalkan lewat pertanyaan, kamu tahu nggak itu, lihat kira-kira bikinan siapa ya, bagus banget, terus kita berpuas dengan disebut bagus, itu padahal pengen dapat validasi tuh. Itu juga bentuk narcissistic personality yang covered ya. Dan itu yang mana? Yang normal, alamiah ya. Nah, kalau soal struktur nanti kapan-kapan dibahas karena itu perlu lebih detail ya. Tapi setidaknya teman-teman bisa ngelihat ya bahwa narcissistic personality itu hal yang wajar-wajar aja dan alamiah.
Nah, tapi kan yang teman-teman tertarik itu kan bukan narcissistic personality-nya ya, bener nggak? Teman-teman itu pengen banget saya tuh ngebahas tentang narcissistic personality disorder. Karena teman-teman kayaknya pengen dapat pembenaran, pengen dapat alasan untuk nge-labelin barangkali orang-orang yang mungkin jahat sama teman-teman ya. Orang-orang yang mungkin udah nyelingkuhin, nyakitin gitu ya. Jangan-jangan memang dia disorder. Nah, kata disorder adalah nunjukin gini teman-teman. Tadi kan narcissistic personality itu kita nemuin polanya ya. Kalau di gambar tadi kita nemuin pola secara nature-nya, secara fenotipnya, secara expression-nya gitu ya. Nah, kalau ada orang-orang yang ternyata narcissistic personality-nya itu nggak sesuai sistem atau nggak sesuai urutan atau nggak sesuai dengan kategori yang kita bahas tadi. Dia itu nggak sesuai order. Makanya dia disorder, mengalami gangguan. Dan tadi yang kemudian teman-teman perlu tahu, disorder itu kemudian gangguan kepribadian ya, bukan gangguan yang ada hubungannya sama genetik. Itu namanya sindrom. Kalau kata-katanya, sebutannya istilahnya namanya sindrom, itu biasanya ada hubungannya sama genetis, diwariskan, diturunkan. Kalau ini enggak, tiap orang punya, tiap orang kemudian dapet. Tapi yang harus teman-teman tahu gini, fakta bahwa orang yang NPD itu dalam sebuah populasi itu tidak pernah lebih dari 0,15%. 0,015, sorry. Berarti dari 1.000 orang dibayangkan, paling cuma 15. Ya, itu pun kalau dia ketahuannya lewat tes. Ya, nah nanti kita akan tahu, teman-teman akan tahu bahwa alat tesnya itu namanya ini nih, dua hal ini. Jadi nggak bisa kita kemudian nge-labelin, ngasih label seseorang punya narcissistic personality yang disorder, itu cuma dari ciri-ciri yang kelihatan, misalkan, dia nyombongin diri, ya, dia memanipulasi orang lain, nggak gitu. Kalau kayak gitu, itu ciri-ciri narcissistic personality. Jadi kan ciri narcissistic personality adalah pokoknya dia itu berupaya untuk memelihara, nge-maintain bahwa dia ini punya self-worth, dia ini butuh untuk tampil, butuh untuk kelihatan sebagai validasi. Nah, baik itu tadi secara fenotipnya gara-gara grandiose atau vulnerability, dan itu normal. Dan juga covered atau overt, ya kelihatan atau nggak kelihatan. Nah, kalau disorder, dia hanya bisa ditegakkan, diketahui ketika pakai minimal dua alat tes ini, dua tools ini. Yang pertama ada yang namanya NPI ya, NPI ya, Narcissistic Personality Inventory. Dikasih pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kecenderungan. Karena tes kepribadian itu, inventory terutama, inventory itu kan buat tes kepribadian, kita ngasih banyak situasi, kira-kira kecenderungan orang ini ke arah mana. Nah, itu namanya NPI. Nah, yang kedua, setelah benar-benar dapat NPI, ditanya lewat interview, namanya structure clinical interview. Nah, biasanya ini dilakukan oleh para psikolog atau juga oleh psikiater. Jadi nggak bisa kita hanya dari ciri-ciri kelakuan orang, kita kemudian ngasih tahu dia NPD atau enggak, NPD atau enggak, ya begitu. Nah, kalau NPD-nya sendiri, NPD-nya sendiri gimana? Nah, NPD-nya sendiri kalau kemudian di awal ya, tadi kan saya jelasin di awal, nature-nya itu bukan normal, tapi nature-nya itu patologikal, yaitu orang-orang yang narcissistic personality-nya itu bukan normal, bukan juga dominan, tapi patologikal, berlebihan, terlalu berlebihan. Nah, cirinya yang seperti apa? Satu, kalau udah ditegakkan lewat alat tes tadi yang dua, atau yang ketiga, dia nggak sadar bahwa dia itu terkena yang namanya narcissistic personality tadi. Dia nggak sadar bahwa itu tuh yang namanya narcissistic personality disorder. Dia nggak punya kendali untuk kemudian tampil, untuk kemudian dapat perhatian, untuk kemudian tadi. Makanya secara covered ya, secara nggak langsung dia memanipulasi orang lain untuk mengakui dan memelihara self-worth dirinya. Nah, sampai saya mudah-mudahan paham ya. Jadi orang ini nggak sadar. Makanya kalau ditanya, bisa nggak NPD sembuh? Orang dia nggak sadar, kok gimana bisa sembuh gitu ya. Gimana caranya? Apakah lewat terapi atau konseling? Orang dia nggak sadar. Berarti harus dites dulu dia ya. Orang dia nggak sadar, gimana mau ditesnya? Nah, itu kesulitan kita kemudian untuk mendeteksi dan mengetahui. Ada nggak teman-teman yang mau sukarela datang misalkan ke kantor kami ya di Sintesa Wellness, terus bilang, aku mau dong dites tadi NPI sama SCCID gitu ya, untuk diketahui apakah aku narsistik atau enggak, kan nggak gitu ya.
Dan paling juga teman-teman nggak akan nyampe ke disorder. Jadi kalaupun kami di Syntesa Wellness ngetes teman-teman dari 1.000 orang paling 15. Dan itu pun ya tidak banyak kemudian berpengaruh apa-apa karena dia pun ya belum tentu mau. Dan sulit memang nemuin orang yang NPD dan dia mau dites, sulit banget. Dan itu juga terjadi di literatur review yang saya sampaikan di awal. Susah banget untuk menemukan itu, gitu. Nah, itu menariknya ya, teman-teman. Nah, makanya tapi kalau udah terdiagnosa dia kemudian narcissistic personality yang pathological atau pathological narcissism, kurang lebih seperti ini. Dia juga bisa kebagi dua. Sebabnya gara-gara grandiosity ya. Nah, bisa jadi gara-gara apa? Nah, kalau ada yang nanya sebabnya diawalinya dari mana? Nah, kalau narcissistic pathologicalnya gara-gara narcissistic grandiosity karena kebanggaan berlebihan dan lain-lain, itu biasanya seringkali dimulai dari adanya toxic positivity ya. Dia kemudian suka dikasih feedback positif padahal dia nggak ngapa-ngapain. Ya ampun, anak baik, padahal dia nggak ngerjain apa-apa disebut baik. Ya, ini kan toxic positivity ya. Orang yang nggak ngerjain sesuatu tapi dikasih label sesuatu, itu namanya toxic, dikasih label yang baik gitu ya. Kamu makasih ya udah hebat banget, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Makasih ya anakku sayang, kamu udah hebat. Nah, biasanya dari mana? Dari lingkungan. Apakah dari masa kecil, pengasuhan? Ya belum tentu juga, belum tentu masa kecil pengasuhan, tapi bisa jadi lingkungan sekitar, bukan cuma pengasuhan, tapi dari feedback lingkungan sekitar, dia selalu dikasih hal-hal atau feedback yang positif, yang membuat dia bangga akan dirinya, tapi tanpa alasan yang jelas. Gitu, namanya narcissistic grandiosity itu ya. Dan nanti hal itu bisa kelihatan dari apa? Dari overt expression sama covert expression. Nah, tapi balik lagi, si overt dan covert expressionnya ini kemudian nanti udah dijadikan soal ya di inventory yang hanya bisa dicek dan dilihat di inventory. Nah, kita cuma bisa nebak-nebak doang ya. Oh, dia ngebanggaan dirinya yang beneran. Oh, dia ngebanggaan dirinya yang kayaknya untuk nutupin kekurangannya yang ini. Nah, itu namanya narcissistic vulnerability. Itu source-nya. Sama juga ada overt sama covert. Nah, kalau narcissistic vulnerability apa? Ya karena barangkali dulunya sering dibully ya. Memang ada bukan cuman ke pengasuhan ya, tapi berulang kali dapat feedback yang sama yang membuat dia nggak bisa atau gagal nge-maintain self-worth-nya, self-esteem-nya, harga dirinya. Yang membuat dia kemudian jadi kayak begini nih, narsistik. Begitu. Nah, dampak narsistik apa? Betul banyak ya ke relasi. Salah satunya nih, terutama yang banyak dimanipulasi adalah yang covert ya. Yang covert itu ya. Covert itu apa? Dia pengen nunjukin narcissistic personality-nya, dominasi narcissistic personality-nya, tapi dengan cara-cara yang instrumental. Cara-cara yang tidak langsung. Ya, salah satunya apa? Melakukan manipulasi ke orang lain ya, supaya orang lain memuji, supaya orang lain kemudian tetap bertahan, supaya orang lain memuja gitu ya. Biasanya dengan cara yang covert ya. Nah, memang biasanya orang yang covert itu narcissistic personality yang kemudian covert expression ini nih biasanya orang-orang yang kemudian sangat cerdas biasanya ya, intelijensinya superior. Nah, biasanya yang overt itu justru yang ketahuan kan, orang-orang kan mudah menghindar ya sama orang-orang yang sombongnya kebangetan ya dan ketahuan. Biasanya overt expression tuh mudah dideteksi tapi juga mudah dijauhi. Nah, yang berbahaya itu memang yang covert expression ya. Karena dia kemudian melakukan narcissistic personality-nya, mengekspresikan narcissistic personality-nya malah covert secara tidak langsung. Begitu. Terus kalau kita berhadapan sama orang yang narcissistic personality gimana? Ini bukan berhadapan dengan orang yang narcissistic personality disorder ya, karena kemungkinannya kecil kita ketemu mereka. Dari 1000 berarti cuma dari 100 orang itu 0,015% berarti cuma 15 orang dari 1000. Jadi kita ketemu 1000 orang paling cuma 15 orang yang benar-benar NPD. Sisanya 1000 orang itu bisa jadi pada punya narcissistic personality yang beda-beda. Mereka masing-masing punya narcissistic personality yang beda-beda. Gue gitu loh, makasih ya. Aku hanya bisa berjuang buat teman-teman. Itu tuh narcissistic personality juga, gitu. Makanya ke-triggernya biasanya lewat apa? Nah, bagaimana menghadapinya? Nah, itu tuh biasanya ke-triggernya sama orang-orang yang inferior. Mau-mau aja, nggak melawan ketika dilakukan sesuatu. Dan sama orang-orang yang inferiornya itu gara-gara terlalu mencintai ya, orang yang bucin ya, orang yang gampang baper ya.
diajak bercanda, bukannya ketawa malah jatuh cinta. Alah, tipe-tipe yang seperti itu yang mudah dimanipulasi ya oleh orang-orang yang tadi narsistik, terutama yang narsistik grandiose, yang covert expression ya. Makanya apa yang bisa kita lakukan ketika kita dapat manipulasi-manipulasi seperti itu? Tampaknya video ini kepanjangan, kita lanjutkan kapan-kapan aja ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman. Jangan lupa like and share. Terima kasih udah menyimak ya. Zain Pramana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.